Shalom kekasih Tuhan, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat kita. Amin. Yang terbaik. Amin. Shalom Oke, Ibu Dorcas. shalom. Bu, ada yang bertanya, Bu, bagaimana sih Bu mengatasi dosa pada seseorang orang Kristen ya Bu, yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan ketika melakukan dosa itu nggak merasa bersalah lagi Bu. Contoh itu mencuri gitu Bu. Jadi sudah bandel Iya. gitu ya. Sudah ibaratnya begini. Kalau satu benda Iya. sering dibersihin atau dalam kondisi bersih, ada kotoran sedikit terlihat dan Iya. terasa Iya, disentuh. benar, Bu. Tapi kalau sudah begitu tebal karena nggak pernah disentuh, ya semakin tebal udah seperti nggak kotor aja. Memang kayunya warna begini. Nah, itu namanya jadi akhirnya menjadi bandel Ya. gitu. Nah, sebetulnya selalu saya katakan dalam Tuhan Yesus ada solusi. Jadi kalau saudara kita kekasih Tuhan ada yang punya saudara atau keluarga atau dirinya sendiri Ya. mungkin mengalami hal yang seperti itu, jangan sampai berlarut-larut ya. Coba perhatikan jalan keluar dari Tuhan ini yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan, di mana kalau orang sudah biasa melakukan dosa, akhirnya sudah tidak merasa itu dosa lagi. Ya. Pertama, kalian harus bertobat sungguh-sungguh. Dan apa makna pertobatan? Orang yang mencuri, itu dari Efesus 4 ayat 28, Iya. janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kini Feb, gambarannya. Ada orang berjalan dalam kehidupan yang menjalani kehidupan. Iya. Jalan terus dan kemudian ada tawaran dosa. Ada dosa. Sudah melakukan. Ternyata di depan dia ketemu Injil. Iya. Dan atau dia memang sudah percaya Yesus dan ketemu berita sukacita, akhirnya dia mau, oh Tuhan, aku mau percaya kepadamu, aku bertobat. Ya. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku sekarang. Nah, ada tindakan lanjut. Tadi berjalan ke depan, sesudah seperti ini dia harus berjalan kemana? Kembali Bu. Kembali. Iya. Terus sesudah jalan kembali ngapain? Baiklah ia Ya, bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi sekarang dia adalah harus berbalik dengan apa? Bekerja keras. Nah, meninggalkan dosa itu, bekerja keras, artinya pekerjaan yang benar. Ya. Terus sudah dia dapatkan hasil dari pekerjaan itu apa? Ya, harus membagikan kepada orang yang Memberi kepada berkekurangan. orang lain. Iya, Bu. Kepada yang kurang apa? Kalau misalkan sekarang dia terbiasa berzinah, Ya. tapi kemudian kena firman atau Injil, tek, dia mau bertobat, dia harus berbalik jalannya, dia harus tinggalkan perzinahan itu. Tapi tidak hanya sampai di situ, dia harus sekarang makan firman, minta dipimpin Roh Kudus. Sekarang mulai beritakan tentang pertobatan kepada siapa? Ya kepada rekan-rekan atau orang-orang yang sama dengan dia dulu. Ya. Bukan berzina atau mungkin seorang pelacur. Nah, jadi harus membagi Iya. hal yang baik sekarang. Nah, itu baru bertobat. Jadi bukannya sebatas balik ya. Kalau Iya. balik bisa kembali lagi ke depan ke dosa itu, tapi melakukan sesuatu untuk dibagi kepada orang lain, sesuatu yang baik. Nah, tergantung dari dosa apa yang dia lakukan begitu. Iya. Nah, kemudian yang saya ingin nyatakan di sini, makanya kita harus mengerti dan sangat paham isi firman Tuhan. Kalau tidak, pertobatan banyak yang rancu pengertiannya, akhirnya jatuh lagi. Mending jatuh bangun lagi. Ini jatuh terjatuh makin dalam yang tadi kamu katakan. Iya. Jadi kayak merasa sudah tidak berdosa lagi gitu. Nah, ini perlu diantisipasi dengan kita harus banyak memahami
pengertian firman dengan benarlah. Benar-benar minta dipimpin Roh Kudus untuk mau makan firman, diajar oleh Roh Kudus, diberi pengertian pewahyuan yang tepat, yang benar, dijabarkan oleh Roh Kudus, kita menerima dengan segenap hati, dengan tulus. Wow, itu indah sekali. Jadi pertobatan itu harus seperti itu. Dan yang kedua, Yesus juga datang untuk membebaskan tawanan. Nah, setelah Yesus, kita orang-orang percaya juga diberi tugas, usirlah setan-setan. Dalam Matius 10 ayat 7 dan 8. Itu 5 komando. Nah, setan yang mana? Kalau misalkan dia mencuri, ya setan mencuri atau roh mencuri. Kita diberi kuasa dan otoritas dan wewenang dan kepercayaan untuk mengusir setan-setan. Sekarang tengking, usir dari jiwa kita, dari pikiran kita yang demen mengambil orang lain. Roh pencuri ini keluar dari otakku. Roh yang senang mencuri keluar. Kalau itu mencuri ada namanya roh kleptomaniak. Keluar dari otak saya, keluar dari jiwa saya. Saya sekarang diberkati Tuhan untuk saya beri. Bukan saya ambil milik orang lain, tapi saya beri, saya berbagi untuk orang lain. Itu dua hal yang sangat penting, sehingga betul-betul kita menghasilkan buah pertobatan yang baik. Oke, yuk kita berdoa. Makasih Bapa, tetap urapan yang bekerja atas setiap anak-anak Allah yang masih ada kebiasaan atau serang mencuri atau melakukan dosa yang akhirnya sudah sangat kebal sehingga tidak merasa lagi bahwa itu dosa, tidak merasa takut lagi. Saat ini Engkau yang mengalirkan roh pertobatan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mau untuk menggali firman Tuhan sampai mengerti makna atau isi maksud dari firman Tuhan itu dengan ditolong oleh Roh Kudus. Dan roh-roh dosa apapun itu keluar. Amin. Dari pikiran, dari jiwa anak-anak Allah. Dan sekarang terjadilah pertobatan yang total. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anda boleh mengirim masalah Anda melalui WhatsApp ke nomor 0895 6323 58989 untuk kami bahas jalan keluarnya atau jawabannya sesuai firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Saudara pasti diberkati dan kirim juga kesaksiannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.